Saya Ina Purbastri, NIM 12405183039. Di sini saya akan menjelaskan bagian A, yaitu pengertian perlakuan atau penanganan resiko. Perlakuan resiko merupakan proses untuk mengubah probabilitas atau dampak dari suatu resiko. Resiko yang ternyata tidak sesuai dengan tingkat resiko yang diinginkan dan toleransi resiko perusahaan. Selanjutnya dibuat rencana pengendalian lebih lanjut terhadap resiko tersebut atau melakukan mitigasi. Langkah mitigasi resiko itu meliputi mengidentifikasi opsi untuk penanganan resiko, menaksir opsi tersebut, menyiapkan rencana perlakuan resiko, dan mengimplementasikan rencana perlakuan resiko. Setelah diimplementasi, penanganan resiko menyediakan atau memodifikasi kontrol penanganan resiko melibatkan proses siklus meliputi menilai penanganan resiko, memutuskan apakah tingkat resiko residual dapat ditoleransi. Jika tidak dapat ditoleransi, menghasilkan penanganan resiko baru dan menilai efektivitas penanganan tersebut. Pilihan penanganan resiko tidak selalu saling eksklusif atau tepat dalam segala situasi. Pemilihan opsi penanganan resiko memilih opsi penanganan resiko yang paling tepat melibatkan pengembangan biaya dan upaya implementasi terhadap manfaat yang diperoleh, yang berkaitan dengan hukum, peraturan, dan persyaratan lain seperti tanggung jawab sosial dan perlindungan lingkungan alam. Keputusan juga harus memperhitungkan resiko yang dapat menjamin penanganan resiko yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan ekonomi. Misalnya resiko yang berat tapi jarang terjadi. Sejumlah pilihan penanganan dapat dipertimbangkan dan diterapkan baik secara individual atau dalam kombinasi. Organisasi biasanya bisa mendapatkan keuntungan dari penanganan kombinasi pilihan penanganan tersebut. Ketika memilih opsi penanganan risiko, organisasi harus mempertimbangkan nilai-nilai dari persepsi pemangku kepentingan dan cara yang paling tepat untuk berkomunikasi dengan mereka, di mana pilihan penanganan risiko dapat berdampak pada risiko di tempat lain, dalam organisasi atau dengan para pemangku kepentingan. Harus dilibatkan dalam keputusan. Meskipun sama-sama efektif, beberapa penanganan risiko dapat lebih diterima oleh beberapa stakeholder daripada yang lainnya. Rencana penanganan risiko harus secara jelas mengidentifikasi urutan prioritas, di mana penanganan risiko individu harus diimplementasikan. Perlakuan resiko itu sendiri dapat menimbulkan resiko. Sebuah resiko yang signifikan dapat menjadi kegagalan atau ketidakefektifan tindakan penanganan resiko. Pemantauan perlu menjadi bagian integral dari rencana penanganan resiko untuk memberikan jaminan bahwa langkah-langkah penanganan tetap efektif. Penanganan resiko juga dapat memperkenalkan resiko sekunder yang perlu dinilai, diatasi, dipantau, dan dikaji. Resiko sekunder ini harus dimasukkan ke dalam rencana penanganan yang sama seperti resiko original atau asli dan tidak diatasi sebagai risiko baru. Hubungan antara dua risiko tersebut harus diidentifikasi dan dipertahankan. Poin yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis penanganan risiko. Ada beberapa jenis risiko utama yang dihadapi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu risiko strategi. Nah, risiko strategi ini disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, serta tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Yang kedua yaitu risiko kepatuhan. Pada risiko kepatuhan ini disebabkan oleh perusahaan yang tidak mematuhi atau tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada risiko kepatuhan itu sendiri diukur berdasarkan sejumlah parameter, yakni jenis dan signifikasi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan parameter pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Dan risiko yang ketiga yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan keberagaman kegagalan. Ada beberapa hal yang dapat mencegah risiko operasional, yaitu dengan menggunakan sumber daya manusia yang terlatih dan profesional di bidangnya. Selanjutnya pada risiko yang keempat yaitu risiko finansial.
Risiko ini timbul akibat adanya perubahan pada pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Risiko ini berhubungan dengan kerugian yang dihadapi dalam sebuah pasar finansial seperti kerugian akibat penurunan tingkat suku bunga atau kegagalan dalam obligasi. Pada risiko yang terakhir yaitu risiko reputasional. Reputasi dapat dibilang sebagai nama baik sebuah perusahaan, sehingga risiko reputasional juga terjadi karena sesuatu yang tidak dapat terduga. Maka sebaiknya untuk menghindari risiko tersebut harus menjaga semua karyawan agar selalu berlaku baik di dalam maupun di luar perusahaan. Selain itu juga kita harus selalu menjaga kualitas produk dan pelayanan prima. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana Agustina, NIM 12405183038. Di sini saya akan membahas yang poin yang ketiga, yaitu metode penanganan resiko. Resiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sekalipun berbagai macam resiko dan hal buruk siap menimpanya, adanya resiko tersebut mempunyai dampak pada setiap orang. Dampaknya dapat berupa ketakutan atas kerugian yang pernah diderita karena adanya banjir yang merusak perumahan atau adanya bahaya resesi ekonomi yang dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan seseorang. Semua itu akan menyebabkan setiap orang untuk berusaha agar dapat melakukan sesuatu yang terbaik guna menangani semua risiko tersebut. Langkah semacam itu memang perlu dilakukan daripada hanya mengeluh karena harus membayar kerugian yang terjadi atau bahkan dapat menghambat pengambilan keputusan atas adanya ketidakpastian. Karena ada risiko itu selalu ada, maka kita selalu harus berupaya agar kerugian yang timbul itu tidak terlalu besar sehingga tidak sangat mempengaruhi kehidupan kita. Pada dasarnya ada beberapa cara atau metode untuk menangani risiko tersebut. J. Woodward berpendapat bahwa metode-metode yang dimaksud adalah yang pertama yaitu risk avoidance atau penghindaran risiko, yang kedua risk reduction atau penurunan risiko, yang ketiga risk retention atau menahan risiko, yang keempat risk sharing atau membagi risiko, dan yang kelima yaitu risk transfer atau mengalihkan risiko. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elangiani, NIM 037. Saya akan menjelaskan tentang tips untuk melaksanakan perlakuan resiko. Perlakuan resiko adalah tentang mempertimbangkan pilihan untuk memperlakukan resiko yang tidak dianggap dapat diterima ataupun ditoleransikan. Perlakuan resiko melibatkan identifikasi pilihan untuk perlakuan atau pengendalian resiko, baik mengurangi atau menghilangkan konsekuensi negatif, atau untuk mengurangi kemungkinan kejadian yang merugikan. Perlakuan resiko juga harus bertujuan untuk meningkatkan hasil positif. Dan tips untuk melaksanakan perlakuan resiko, yang pertama, kunci untuk mengelola resiko dalam menerapkan pilihan perlakuan yang efektif. Yang kedua, ketika menerapkan rencana perlakuan resiko, memastikan bahwa sumber daya yang memadai tersedia dan menentukan jangka waktu, tanggung jawab, dan metode untuk memantau kemajuan terhadap rencana. Yang ketiga, secara fisik, memeriksa bahwa perlakuan dilaksanakan untuk mengurangi tingkat resiko residual. Dan yang keempat, dalam urutan prioritas, melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mengurangi resiko. Yang kelima, memantau dan meninjau merupakan langkah penting dan integral dalam proses manajemen resiko. Yang keenam, seorang pemilik bisnis baru
baru harus memantau resiko dan meninjau efektivitas rencana perlakuannya, strategi, dan sistem manajemen yang telah dibentuk untuk secara efektif mengelola resiko. Selanjutnya, resiko perlu dipantau secara berkala untuk memastikan perubahan keadaan tidak mengubah prioritas resiko. Resiko yang sangat sedikit akan tetap statis karena proses. Selanjutnya, manajemen resiko perlu diatur ulang secara teratur sehingga resiko harus ditangkap dalam proses dan dikelola secara efektif. Sebuah rencana manajemen risiko pada tingkat bisnis harus ditinjau setidaknya setiap tahun. Sebuah cara yang efektif untuk memastikan bahwa hal ini terjadi adalah dengan menggabungkan perencanaan risiko dan pengajian risiko dengan merencanakan bisnis tahunan. Sekian dari saya. Terima kasih.